Saudaraku, pernahkah Anda melihat jenazah orang soleh yang wajahnya tersenyum manis saat dimandikan? Wajahnya tenang, bersinar, seolah-olah dia tidak sedang merasakan sakitnya kematian, melainkan sedang melihat sesuatu yang sangat indah di depan matanya. Padahal, kita sering mendengar bahwa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, ibarat tebasan ratusan pedang di sekujur tubuh. Atau, ibarat pohon berduri yang ditarik paksa dari dalam daging. Mendengarnya saja, sudah membuat lutut kita gemetar ketakutan. Namun, tahukah Anda, para wali songo sejatinya telah mewariskan sebuah ilmu rahasia, sebuah kunci makrifat kuno, untuk mengubah rasa sakit itu menjadi rasa rindu. Ilmu ini mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi malaikat maut, bukan sebagai algojo yang menyeramkan, melainkan sebagai pengantar jemput yang ramah. Inilah sejati nepati, hakikat kematian yang sesungguhnya. Di video ini, kita akan belajar bagaimana caranya agar kelak saat giliran kita tiba, kita bisa pulang dengan tersenyum. Namun, sebelum kita buka rahasia agung ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengaminkan doa bersama. Silakan tekan tombol subscribe sebagai tanda kita belajar bersama, dan tuliskan di kolom komentar satu kalimat doa. Bismillah, saya ingin husnul khotimah. Semoga satu ketikan jari Anda ini menjadi saksi yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat nanti. Sudah siap menata hati? Mari kita mulai perjalanan menuju keabadian ini. Sahabat Jendela Azmi yang dirahmati Allah, mari kita mulai penelusuran ini dengan meluruskan satu kesalahpahaman terbesar manusia. Mengapa kita begitu takut pada kematian? Mengapa setiap kali mendengar berita lelayu, hati kita langsung menciut, darah seolah berhenti mengalir, dan bayangan kegelapan langsung menyelimuti pikiran? Jawabannya sederhana. Karena kita menganggap kematian adalah akhir segala-galanya. Kita menganggap mati itu artinya habis. Mati itu artinya sirna. Mati itu artinya lampu dimatikan, dan kita hilang ditelan ketiadaan. Padahal saudaraku, pandangan itu keliru besar. Para waliullah dan leluhur kita di tanah Jawa memiliki pandangan yang jauh lebih cerdas dan menenangkan. Bagi mereka, sejati nepati iku dudu sirna, nanging salin raga. Sejatinya kematian itu bukanlah musnah, melainkan hanya sekadar berganti pakaian. Coba bayangkan, diri Anda sedang memakai baju. Baju itu sudah Anda pakai selama 60 atau 70 tahun. Baju itu kini sudah mulai lusuh. Kainnya sudah mulai robek di sana-sini. Warnanya sudah pudar. Jahitannya sudah mulai lepas. Apakah Anda akan terus memaksa memakai baju yang rusak itu? Tentu tidak. Anda harus melepaskannya, agar Anda bisa memakai pakaian yang baru, yang lebih indah, lebih bersih, dan lebih abadi. Tubuh fisik kita, ini tangan yang Anda lihat, kulit yang Anda raba, jantung yang berdetak itu hanyalah baju. Itu hanyalah sandangan atau wadak yang terbuat dari tanah. Karena ia terbuat dari tanah, maka ia punya masa kadaluarsa. Ia pasti akan rusak, menua, sakit, dan akhirnya hancur. Tapi Anda, ya, Anda yang sejati, sang jiwa, sang ruh yang ada di dalamnya, itu tidak akan pernah mati. Ruh itu berasal dari zat yang maha hidup. Maka ia pun sifatnya langgeng abadi. Jadi, saat sakaratul maut tiba, itu sebenarnya hanyalah momen ketika ruh melepaskan baju tanahnya yang sudah sempit dan berat, untuk kembali menjadi cahaya yang bebas. Ibarat seekor burung yang selama ini terkurung di dalam sangkar besi. Kematian adalah saat pintu sangkar itu dibuka. Burung itu terbang bebas ke angkasa luas. Apakah burung itu mati? Tidak. Dia justru baru saja menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Dia baru saja merdeka. Filosofi Jawa sering menyebut dunia ini sebagai alam mimpi. Kita sering merasa hidup di dunia ini nyata. Padahal ini semu. Harta bisa hilang, jabatan bisa copot, orang tercinta bisa pergi. Justru, kematian adalah proses bangun dari mimpi. Saat mata fisik kita tertutup selamanya, saat itulah mata batin kita terbuka selebar-lebarnya. Kita terbangun di alam realitas yang sejati, alam yang kekal, di mana tidak ada lagi kebohongan dan kepalsuan. Maka, saudaraku, janganlah memandang liang lahat sebagai lubang pembuangan. Pandanglah ia sebagai pintu gerbang.
seperti bayi yang berpindah dari rahim ibu ke dunia. Dulu saat di rahim, bayi merasa rahim itulah satu-satunya dunia. Ia takut keluar, ia menangis saat dilahirkan. Padahal, di luar rahim ada dunia yang jauh lebih luas, lebih terang, dan lebih indah. Begitu juga kita sekarang. Kita takut meninggalkan rahim dunia ini. Padahal di balik pintu kematian itu, bagi orang-orang yang beriman, telah menanti kehidupan yang jauh lebih nikmat, yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar telinga. Jadi, tanamkan dalam-dalam di hati Anda, mulai detik ini. Saya adalah ruh yang abadi. Tubuh saya boleh hancur dimakan tanah, tapi jiwa saya akan pulang menemui kekasihnya. Jika kita sudah paham bahwa kita tidak akan pernah benar-benar mati, lalu apa yang harus dipersiapkan agar proses ganti baju itu tidak menyakitkan? Para wali memiliki sebuah teknik rahasia yang disebut mati sajroning urip. Sahabat Jendela Azmi, setelah kita menyadari bahwa tubuh ini hanyalah pakaian, tibalah kita pada inti ajaran rahasia Kanjeng Sunan Kalijaga, sebuah ilmu yang sering disalahartikan oleh orang awam, namun menjadi kunci emas bagi para pencari Tuhan. Ilmu itu bernama mati sajroning urip. Artinya, mati di dalam hidup. Tunggu dulu saudaraku. Jangan berpikir sempit. Ini bukan ajaran untuk bunuh diri. Ini bukan ajaran untuk menjadi pasif, malas bekerja, atau mengurung diri di dalam gua menjauhi keramaian. Bukan itu. Mati sajroning urip adalah sebuah strategi spiritual tingkat tinggi. Logikanya begini. Kenapa proses pencabutan nyawa atau sakaratul maut itu terasa sakitnya luar biasa? Para ulama tasawuf menjelaskan, rasa sakit itu muncul karena adanya perlawanan. Ada tarik-menarik yang dahsyat antara ruh yang dipanggil pulang oleh Allah dengan hati yang masih terikat kuat pada dunia. Ibarat sebuah perban yang menempel sangat kuat pada kulit yang luka. Jika perban itu dilepas secara paksa dan mendadak, rasanya pasti perih, menyayat hati. Kenapa? Karena perban itu menempel terlalu erat. Perban itu adalah hati Anda, dan kulit itu adalah dunia. Selama kita hidup, kita tanpa sadar menempelkan hati kita pada harta, pada jabatan, pada pasangan, pada anak, pada rumah mewah, dan pada pujian manusia. Kita tempelkan kuat-kuat dengan lem yang bernama cinta dunia, habut dunia. Maka, ketika malaikat maut datang untuk menarik paksa hati itu dari dunia, terjadilah robekan spiritual yang sangat menyakitkan. Nah, ilmu mati sajroning urip mengajarkan kita untuk melepaskan lem itu sekarang juga. Sebelum malaikat maut datang mengambil paksa, kita serahkan dulu secara sukarela. Matikan hawa nafsumu sebelum jasadmu mati. Matikan rasa ingin dipujimu. Matikan rasa kesombonganmu. Matikan rasa serakahmu terhadap harta. Matikan api kemarahan dan dendammu. Orang yang sudah mempraktikkan ilmu ini, dia hidup seperti mayat berjalan di tengah keramaian. Maksudnya, jika dia dicaci maki, dia tidak marah seperti mayat. Jika dia disanjung setinggi langit, dia tidak terbang seperti mayat. Baginya, emas, permata, dan tanah liat itu sama saja harganya. Sama-sama titipan. Jika hati sudah sampai di titik ini, saudaraku, maka kematian tidak akan terasa sakit sedikit pun. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menempel. Saat nyawa dicabut, ia lepas begitu saja dengan mudah. Seperti rambut yang ditarik dari dalam tepung. Halus, mulus, tanpa guncangan, dan tanpa rasa sakit. Inilah rahasia kenapa para wali bisa tersenyum saat wafat. Karena mereka sejatinya sudah mati sejak lama. Mereka sudah mematikan ego dan nafsu angkara murkanya sejak masih muda. Sehingga saat ajal fisik datang, itu hanyalah formalitas belaka. Maka tanyakan pada diri kita hari ini, masihkah kita marah saat dihina? Masihkah kita stres saat kehilangan uang? Masihkah kita iri melihat tetangga beli mobil baru? Jika jawabannya masih, berarti kita belum mati sajroning urip. Berarti lem itu masih merekat kuat, dan kita masih berpotensi merasakan sakit yang dahsyat nanti. Lantas, jika kita belum sempat membersihkan hati sepenuhnya, apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir itu? Bagaimana rasanya perang terakhir saat napas sampai di tenggorokan? Sahabat Jendela Azmi, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita bicarakan momen yang pasti akan kita hadapi. Entah besok, lusa,
atau tahun depan. Momen itu disebut sakaratul maut. Secara bahasa, sakarat artinya mabuk atau hilang kesadaran. Mengapa disebut mabuk? Karena saking dahsyatnya rasa sakit dan kaget yang dirasakan, akal sehat manusia bisa hilang seketika. Dalam pandangan makrifat, detik-detik ini adalah perang terakhir, the final battle. Ini bukan lagi perang melawan kemiskinan. Bukan perang melawan musuh manusia, tapi perang antara ruh yang hendak pulang melawan jasad yang menolak melepaskan. Bayangkan prosesnya, saudaraku. Dikisahkan dalam berbagai kitab klasik. Proses pencabutan nyawa itu dimulai dari ujung kaki. Perlahan, rasa dingin yang menusuk tulang akan merambat naik. Kaki yang dulu gagah melangkah ke tempat kerja, tiba-tiba kaku tak bisa digerakkan. Dingin itu terus naik ke betis, ke paha, hingga ke perut. Disinilah puncak pertempuran itu terjadi. Malaikat maut sedang menarik ruh untuk keluar, namun syaraf-syaraf tubuh, darah, dan daging kita seolah berteriak menahannya. Rasanya ibarat kain sutra yang ditusuk ranting berduri, lalu ranting itu ditarik paksa sekuat tenaga. Setiap durinya mengoyak serat-serat kain. Setiap tarikannya memutuskan urit-uret kehidupan. Mata akan terbelalak menahan sakit. Keringat dingin sebesar biji jagung akan bercucuran di dahi. Dan yang paling menakutkan, lisan terkunci. Mulut yang semasa hidup begitu lincah bicara, begitu fasih berdebat, begitu lantang memerintah, tiba-tiba keluh, kaku. Tidak bisa berucap satu kata pun. Ingin rasanya berteriak memanggil ibu, ingin rasanya meminta tolong pada dokter, tapi suara itu hilang di telan tenggorokan. Saat nyawa sampai di kerongkongan tenggorokan, inilah fase paling kritis. Disinilah iman kita dipertaruhkan di meja judi terakhir. Apakah kita akan menyerah pada rasa sakit itu dan mencaci maki takdir, atau kita tetap ridho dan pasrah? Saudaraku, sakitnya fisik itu mungkin masih bisa kita tahan. Tapi ada bahaya lain yang jauh lebih mengerikan daripada rasa sakit fisik. Di tengah kondisi mabuk dan tak berdaya itu, musuh abadi kita iblis, dan bala tentaranya tidak akan tinggal diam. Mereka tahu, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyeret kita ke neraka. Mereka akan datang membawa tipu daya yang sangat halus untuk mencuri iman kita di detik-detik penentuan. Seperti apa wujud gangguan gaib itu? Dan bagaimana cara menolaknya saat kita bahkan tidak mampu menggerakkan jari? Sahabat Jendela Azmi, di saat fisik kita sedang hancur lebur menahan sakitnya nyawa yang ditarik, di saat itulah pertahanan mental kita berada di titik paling lemah. Dan ingatlah, Iblis laknatullah adalah musuh yang sangat cerdik. Dia tidak akan menyunaikan kesempatan emas ini. Para ulama makrifat menggambarkan bahwa saat sakaratul maut, manusia akan merasakan dahaga yang luar biasa. Rasanya seperti kita sedang terdampar di tengah gurun pasir yang panas membara, tanpa setetes air pun selama berhari-hari. Tenggorokan kering, lidah pecah-pecah, dan panas api menjalar di dada. Nah, di saat kita haus setengah mati itulah, iblis akan datang. Dia tidak datang dengan wajah menyeramkan. Saudaraku, tidak. Jika dia datang dengan wajah seram, kita pasti langsung menolaknya. Dia akan datang membawa segelas air yang terlihat sangat dingin, segar, dan menggiurkan. Dia berdiri di samping kepala kita dan berbisik dengan lembut. Aku tahu kamu haus. Aku tahu kamu sakit. Minumlah air ini. Segar sekali. Tapi, ada syaratnya. Dia akan berbisik lagi. Aku akan berikan air ini, asalkan kamu mengaku bahwa Tuhan itu tidak ada. Asalkan kamu batalkan imanmu sekarang. Masya Allah, bagi orang yang tidak punya bekal tauhid yang kuat, godaan segelas air ini lebih berat daripada godaan harta segunung emas. Tidak hanya itu, tipu daya kedua lebih mengerikan lagi. Iblis bisa menyerupai wajah orang-orang tercinta yang sudah meninggal. Tiba-tiba di pandangan mata batin si mayit, muncul sosok ibunya yang sudah wafat, atau ayahnya yang sangat dia hormati. Sosok palsu itu akan berkata, "Anakku sayang, ibu sudah mati sebelum kamu. Ibu sudah tahu kebenaran di alam sana." Ternyata, agama Islam itu salah, nak. Matilah dalam agama Yahudi atau Nasrani, atau matilah tanpa agama, supaya kamu selamat bersamaku. Bayangkan, itu wajah ibu kita, orang yang paling kita percaya. Bagaimana mungkin kita menolaknya
Jika hati kita tidak benar-benar diterangi cahaya hidayah, inilah yang disebut fitnah kubur yang bermula sejak sakaratul maut. Banyak orang yang terpeleset di detik-detik terakhir ini. Hidupnya rajin sholat, tapi matinya suul khotimah, akhir yang buruk, karena tertipu oleh drama terakhir sang iblis. Lalu, adakah perisainya? Bagaimana kita bisa membedakan mana ibu yang asli dan mana iblis yang menyamar? Dan yang paling penting, ketika lidah kita sudah kaku terkunci, tidak bisa berteriak minta tolong, senjata apa yang masih berfungsi untuk mengusir gangguan itu? Ternyata, masih ada satu senjata rahasia yang tidak bisa dikunci oleh kematian. Senjata itu adalah di zikir napas. Sahabat jendela Azmi, ketika lisan sudah terkunci rapat, ketika rahang sudah mengeras, dan suara sudah hilang, jangan panik. Allah yang Maha Rahman tidak akan membiarkan hamba-Nya yang beriman tersesat tanpa senjata. Masih ada satu pintu darurat yang tidak akan pernah tertutup sampai nyawa benar-benar lepas. Pintu itu ada di napas dan detak jantung kita. Para guru sufi dan waliullah mengajarkan, jangan mengandalkan lisan. Lisan itu terbuat dari daging, dia bisa lumpuh. Tapi andalkanlah hati kolbu. Inilah saatnya kita mengeluarkan senjata pamungkas bernama dizikir napas atau dizikir sur, dizikir rahasia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyatukan asma Allah dengan hembusan napas yang tersisa. Jangan memaksakan diri menyebut kalimat panjang seperti la ilaha illallah jika lidah sudah tidak mampu. Itu akan sangat berat dan bisa membuat kita putus asa. Cukup sebut nama DZ-Nia saja. Allah, Allah, Allah. Tapi ingat, menyebutnya bukan di mulut, melainkan digetarkan di dalam dada. Bayangkan setiap tarikan napas masuk, hati kita berucap hu dia. Dan setiap hembusan napas keluar, hati kita berucap Allah. Atau cukup ikuti irama detak jantung. Dukdak, Allah. Allah. Dukdak, Allah. Allah. Jadikan nama Allah itu sebagai satu-satunya denyut yang ada di tubuh kita. Fokuskan seluruh kesadaran kita pada titik tengah dada jantung. Abaikan rasa sakit di kaki, abaikan bayangan menyeramkan di mata, abaikan suara-suara berisik di telinga, tarik semua konsentrasi masuk ke dalam benteng hati. Di sana, di dalam hati itu, teruslah panggil nama kekasih kita. Saudaraku, setan dan iblis itu bisa menyerupai apapun di luar diri kita. Tapi ketahuilah, setan tidak bisa masuk ke dalam hati yang di dalamnya sedang berzikir asma Allah. Nama Allah itu ibarat api yang membakar. Jika iblis mencoba mendekat ke hati yang sedang berzikir, dia akan hangus terbakar. Itulah kenapa kita harus melatihnya mulai sekarang. Jangan menunggu nanti saat sekarat. Itu terlambat. Seorang tentara tidak akan mahir menembak di medan perang jika dia tidak pernah latihan di barak. Mulai hari ini, cobalah biasakan. Saat duduk santai, saat menyetir, saat hendak tidur, sambungkan napas Anda dengan nama Allah. Biar nanti, saat akal kita hilang karena sakitnya sakaratul maut, otomatis, hati kita akan mengambil alih kendali. Napas kita akan otomatis berzikir, karena sudah terbiasa. Dan jika napas terakhir kita keluar bersamaan dengan getaran nama Allah di hati, maka demi Allah, surga adalah jaminannya. Itulah akhir yang husnul khotimah. Ruh kita akan menumpang pada napas terakhir itu, melesat naik menembus langit, langsung menuju hadirat ilahi. Namun, ada satu hal lagi yang sering menghambat ruh untuk terbang tinggi. Meskipun zikirnya sudah kencang, kadang ada tali pemberat yang menahan kaki ruh kita. Tali itu bernama ketidakikhlasan. Bagaimana cara memotong tali pemberat ini? Bagaimana seni melepaskan istri, anak dan harta agar kita bisa terbang bebas? Sahabat jendela Azmi, meskipun lisan kita sudah terkunci dan hati kita sudah berzikir, terkadang masih ada satu masalah besar yang membuat ruh sulit keluar. Ruh itu ibarat burung yang ingin terbang tinggi kembali ke langit. Namun, kakinya masih terikat oleh rantai besi yang berat. Rantai itu adalah kemelekatan hati attachment. Rantai itu bernama, istriku nanti bagaimana? Anak-anakku siapa yang kasih makan? Hartaku nanti direbut orang tidak? Hutangku belum lunas. Kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang menjadi jangkar, yang menahan kapal ruh kita. Ruh ingin naik ke atas, tapi jangkar dunia menariknya ke bawah. Tarik-menarik inilah
yang menambah rasa sakit sakaratul maut menjadi berkali-kali lipat. Semakin kita mengklaim kepemilikan, semakin sakit rasanya saat diambil. Maka, disinilah kita butuh ilmu tingkat tinggi warisan para wali, yaitu ilmu larung atau ikhlas pasrah. Larung artinya menghanyutkan diri, mengikuti aliran sungai. Jangan melawan arus. Jangan berpegangan pada batu di pinggir sungai. Lepaskan pegangan itu dan biarkan arus takdir Allah membawamu pulang. Bagaimana caranya mempraktikkan ilmu ini di detik-detik terakhir? Caranya adalah dengan mengubah status kepemilikan di dalam hati. Tataplah wajah istri atau suami Anda yang sedang menangis di samping ranjang untuk terakhir kalinya. Lalu ucapkan dalam hati dengan tegas, "Ya Allah, istri ini adalah milikmu. Dulu engkau titipkan dia kepadaku, dan sekarang aku kembalikan dia kepadamu. Aku titipkan nasibnya, rezekinya, dan perlindungannya hanya kepadamu. Aku sudah tidak punya daya lagi untuk menjaganya." Tetaplah wajah anak-anak Anda. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, anak-anak ini hamba-Mu. Engkaulah Bapak sejati mereka. Engkaulah yang memberi makan mereka sebelum aku ada. Maka, aku pamit. Aku serahkan pengurusan mereka kepada Zat yang Maha Kaya. Tataplah rumah dan hartamu. Ucapkan, ini semua tanahmu. Ambillah kembali. Aku lahir telanjang, aku pulang telanjang." Saudaraku, saat kita berani mengucapkan akad serah terima itu di dalam hati, saat itulah rantai besi di kaki ruh kita putus. Prak. Beban berat di dada tiba-tiba hilang. Rasa khawatir lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah rasa ringan, hening, dan damai yang luar biasa. Inilah yang disebut pasrah bongkokan. Pasrah total, tanpa syarat. Kita menyadari bahwa kita tidak pernah memiliki apa-apa. Kita hanya tukang parkir. Dan tukang parkir tidak akan sedih ketika mobil yang dijaganya diambil oleh pemiliknya. Jika kita berhasil mencapai titik nol ini, titik ikhlas yang sempurna, maka keajaiban akan terjadi. Malaikat maut tidak lagi perlu menarik paksa ruh kita. Ruh kita sendiri yang akan melompat keluar dengan gembira, menyambut panggilan Allah. Seperti anak kecil yang berlari memeluk ibunya setelah lama berpisah. Dan ketika ruh itu keluar dengan perasaan gembira dan lega, maka jasad yang ditinggalkan akan merekam jejak kegembiraan itu. Wajah jenazah akan menunjukkan tanda-tanda keindahan yang membuat takjub siapa saja yang melihatnya. Sahabat jendela Azmi, pernahkah Anda melihat wajah jenazah para ulama, para kiai, atau orang-orang soleh yang tampak tersenyum manis? Bahkan saking manisnya, mereka terlihat jauh lebih tampan dan lebih cantik daripada saat mereka masih hidup. Wajah itu tampak sumringah, seolah-olah sedang tidur bermimpi indah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang sedang meregang nyawa bisa tersenyum? Bukankah kita tadi membahas bahwa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa? Secara logika medis, orang yang kesakitan otot wajahnya pasti akan menegang, meringis, atau mengerutkan dahi. Bukan tersenyum. Jawabannya hanya satu, saudaraku. Karena apa yang mereka lihat di detik terakhir itu sungguh mempesona. Para ahli ma'rifat menjelaskan, sesaat sebelum ruh putus dari jasad, Allah menyingkap hijab tirai gaib di depan mata orang mukmin. Di saat itulah, pemandangan berubah total. Malaikat maut Israel, yang tadinya kita takuti, bagi orang soleh, ia tidak datang dengan wujud yang menyeramkan, hitam, dan menakutkan. Sama sekali tidak. Malaikat Israel datang dengan wujud aslinya yang sangat tampan, gagah, berpakaian sutra surga, dan beraroma wangi kasturi yang menenangkan jiwa. Melihat ketampanan sang penjemput saja sudah membuat hati si mayit terpesona. Belum lagi rombongan yang menyertainya. Seringkali dikisahkan bagi para pecinta solawat yang datang menjemput bukan hanya malaikat, melainkan nur baginda Nabi Muhammad SAW sendiri yang hadir untuk menyambut umatnya yang setia. Bayangkan, saudaraku, seumur hidup kita merindukan Nabi. Seumur hidup kita bersolawat tanpa pernah melihat wajahnya. Lalu tiba-tiba, di ujung napas kita, beliau hadir di depan mata sambil tersenyum dan mengulurkan tenggonia seraya berkata, "Mari pulang bersamaku." Masya Allah. Masya Allah, siapa yang tidak akan tersenyum bahagia melihat kekasih hatinya
datang menjemput. Rasa sakit di tubuh seketika hilang. Rasa perih sakaratul maut tertutup oleh rasa nikmat memandang keindahan itu. Tanpa sadar, bibir jasad ini melengkung membentuk senyuman. Ruh melompat keluar dengan penuh cinta, dan senyuman itu akhirnya membeku dan tertinggal di jasad sebagai tanda mata terakhir bagi keluarga yang ditinggalkan. Senyuman itu adalah pesan bisu yang berkata, "Jangan menangisiku. Aku sudah bahagia. Aku sudah sampai di rumah." Berbeda sekali dengan orang-orang yang lalai. Di detik terakhir, mereka diperlihatkan tempat penyiksaan mereka. Mereka melihat wajah malaikat Zabaniyah yang bengis. Maka wajar jika wajah jenazah mereka tampak ketakutan, mata melotot, atau mulut menganga seperti orang yang menjerit. Maka, saudaraku, senyuman jenazah bukanlah kebetulan. Itu adalah stempel kesuksesan seorang hamba dalam menempuh ujian kehidupan. Selain senyuman, ternyata tubuh manusia memberikan sinyal-sinyal fisik lainnya saat kematian yang baik, husnul khotimah terjadi. Tanda-tanda apa sajakah itu, sahabat Jendela Azmi? Selain senyuman yang terukir di bibir, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali meninggalkan jejak lain pada jasad kekasihnya. Jejak ini adalah bukti fisik bahwa sang hamba telah lulus ujian dan pergi dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Tanda yang paling masyhur dan sering disebut oleh baginda Nabi SAW adalah keringat di dahi arak al-jabin. Rasulullah bersabda, matinya seorang mukmin itu dengan keringat di dahinya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus keringat? Para ulama menafsirkan fenomena ini dengan sangat indah. Ada yang mengatakan, keringat itu muncul karena rasa malu sang hamba kepada Allah. Saat ruhnya hendak menghadap sang raja di raja, ia merasa kerdil, merasa membawa sedikit dosa, sehingga ia berkeringat karena rasa hormat dan sungkan yang amat sangat. Dan rasa malu di hadapan Allah inilah yang menghapuskan sisa dosa kecilnya di detik terakhir, sehingga ia kembali dalam keadaan bersih suci, seperti bayi yang baru lahir. Maka, jika Anda melihat jenazah orang tua atau saudara Anda memiliki butiran keringat halus di keningnya, bersyukurlah. Itu adalah kabar gembira dari langit. Tanda kedua adalah wajah yang bercahaya. Berbeda dengan mayit biasa, yang wajahnya pucat pasi, kusam, atau bahkan menghitam karena kehabisan oksigen, wajah orang yang husnul khotimah justru tampak lebih terang. Cahaya ini bukan dari lampu, melainkan pantulan dari cahaya hatinya yang sedang bahagia. Ada ketenangan yang memancar, membuat orang yang memandangnya tidak merasa takut, melainkan merasa takjub dan rindu. Tanda ketiga adalah proses yang lembut. Ingatlah perumpamaan Rasulullah, bagi orang mukmin, keluarnya ruh itu ibarat air yang dituangkan dari mulut teko, mengalir lancar, mudah, dan tanpa hambatan, tidak tersendat-sendat. Bandingkan dengan kematian orang yang su'ul khotimah, nauzubillah, yang digambarkan seperti kain wol basah yang ditarik dari pohon berduri, ditarik paksa, robek sana-sini, alot, dan menyakitkan. Tanda-tanda fisik ini senyum, keringat, cahaya, dan kemudahan bukanlah sebuah kebetulan atau undian nasib. Ini adalah panen. Siapa yang menanam padi, dia akan panen beras. Siapa yang seumur hidupnya menanam kebaikan, dizikir dan menjaga hati, maka di akhir hayatnya, dia akan memanen husnul khotimah. Jadi, jangan iri melihat indahnya kematian para wali, tapi irilah pada amalan apa yang mereka lakukan semasa hidup, sehingga Allah memuliakan mereka sedemikian rupa. Lantas, adakah nasihat terakhir dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk kita yang masih hidup ini? Adakah tembang atau syair yang menjadi pegangan agar kita selamat sampai tujuan? Sahabat Jendela Azmi, Kanjeng Sunan Kalijaga, sang guru tanah Jawa, sangat paham bahwa manusia itu tempatnya lupa. Nasihat lisan sering masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka, beliau membungkus ilmu kematian yang rumit ini ke dalam sebuah wadah yang indah, mudah diingat, dan menyentuh rasa. Wadah itu adalah tembang Macapat. Salah satu tembang yang sering digunakan untuk menggambarkan fase akhir kehidupan dan harapan akan kebaikan adalah tembang Dandang Gula. Secara bahasa, dandang bisa berarti harapan atau wadah, dan gula berarti manis. Filosofinya sangat dalam.
Dandang gula adalah doa dan harapan agar di ujung usia nanti, kita merasakan kematian yang manis. Bukan kematian yang pahit, getir, dan penuh penyesalan. Dalam salah satu ajaran yang tersirat dalam tembang ini, Kanjeng Sunan mewariskan sebuah kidung nyanyian jiwa yang sangat legendaris, yaitu Kidung Rumekso, ing wengi, kidung penjaga, di tengah malam. Banyak orang mengira ini hanya mantra untuk menolak santet atau setan di malam hari. Padahal, makna wengi atau malam di sini memiliki arti hakikat yang jauh lebih dalam. Wengi adalah simbol dari kegelapan alam kubur dan kegelapan sakaratul maut. Saat mata fisik tertutup selamanya, pandangan kita akan gelap gulita. Tak ada matahari, tak ada lampu, tak ada teman. Di tengah kegelapan yang mencekam itulah, kita butuh penjaga. Siapa penjaganya? Syair itu berbunyi, Ana kidung rumekso ing wengi, teguh ayu luputa ing lara. Ada kidung yang menjaga di tengah kegelapan, agar kuat selamat dan terbebas dari derita atau penyakit. Penjaga itu bukanlah khodam, bukan jin, bukan jimat. Penjaga itu adalah nur iman dan amal soleh kita sendiri yang menyatu dalam jiwa. Kidung ini mengajarkan bahwa jika hati sudah manunggal dengan Gusti Allah, maka luputa ing lara, kita akan luput dari rasa sakitnya sakaratul maut. Luputa ing bilahi, kita akan luput dari petaka siksa kubur. Jin setan datang purun, jin dan setan tidak akan berani mendekat untuk mengganggu iman kita. Kanjeng Sunan mengajarkan, agar kematian kita menjadi manis seperti gula, maka hidup kita pun harus manis. Manis ucapannya, manis tingkah lakunya, dan manis hatinya kepada sesama makhluk. Jangan berharap memanen gula jika yang kita tanam adalah racun kebencian. Maka, setiap kali kita mendengar lantunan tembang Jawa yang mendayu-dayu, ingatlah, itu adalah peringatan halus dari leluhur. Itu adalah sinyal agar kita segera menyiapkan gula kita sendiri, supaya nanti saat malaikat Israel datang, dia tidak menyuguhkan jamu yang pahit, melainkan menyuguhkan madu surga yang lezat. Kini, sampailah kita di ujung perjalanan. Semua teori sudah kita bahas. Semua rahasia sudah kita buka. Tinggal satu hal terakhir yang harus kita lakukan, sebuah keputusan. Keputusan untuk berubah sekarang, atau menyesal selamanya. Mari kita tutup kajian panjang ini dengan sebuah kesimpulan dan doa munajat khusus di bagian terakhir. Sahabat Jendela Asmi, alhamdulillah, kita telah menelusuri lorong gelap ketakutan ini hingga menemukan ujungnya yang bercahaya. Kini kita paham, kematian bukanlah hantu yang harus ditakuti, melainkan sebuah pintu gerbang untuk bertemu sang kekasih. Kita sudah belajar bahwa jasad hanyalah pakaian yang akan usang. Kita sudah mengerti ilmu mati sajroning, urip mematikan nafsu sebelum ajal tiba. Dan kita sudah memegang senjatanya, yaitu dizikir napas dan hati yang ikhlas pasrah. Maka, mulai detik ini, ubahlah mindset kita. Jangan lagi menatap kematian dengan kacamata horor. Tataplah ia sebagai momen wisuda, momen di mana kita lulus dari ujian dunia yang melelahkan ini. Namun, ingat, saudaraku, wisuda yang indah hanya milik mahasiswa yang rajin belajar. Kematian yang indah husnul khotimah hanya milik hamba yang rajin menata hati. Jangan berharap mati tersenyum jika hidup kita masih penuh cemberut dan dengki. Jangan berharap dahi berkeringat indah jika dahi ini jarang menyentuh sajadah. Mumpung napas masih ada di kandung badan, mumpung pintu taubat masih terbuka lebar, mari kita nyicil kematian kita mulai hari ini. Buang semua sampah di hati, maafkan semua orang yang menyakiti, lunasi hutang-hutang, baik hutang harta maupun hutang janji. Dan sebagai penutup perjumpaan kita, saya ingin mengajak Anda untuk menundukkan kepala sejenak. Mari kita ketuk pintu langit bersama-sama. Rasakan sioliala ini adalah doa terakhir yang bisa kita ucapkan di dunia. Nada suara melambat, lembut, dan penuh penghayatan. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah pemilik nyawa yang ada di tubuh ini. Kami sadar, suatu saat Engkau pasti akan mengambilnya kembali. Ya Allah, kami tidak meminta umur yang panjang jika hanya untuk menambah dosa. Tapi kami memohon kepadamu ya Rob, jika saatnya tiba nanti, tolong jemput kami dalam keadaan tersenyum. Jemput kami saat kami sedang mengingatmu. Jemput kami saat hati kami sudah benar-benar rindu kepadamu. Lindungilah iman kami,
saat sakaratul maut tiba. Jauhkanlah setan yang menipu pandangan kami. Mudahkanlah lisan ini mengucap La ilaha illallah di hembusan napas terakhir. Allahumma ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khotimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menemani perjalanan ruhani ini di Jendela Azmi. Semoga kita semua dipertemukan kembali. Tidak hanya di video selanjutnya, tetapi juga di surganeya kelak. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.